Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah kita melalui online. Kita bersyukur walaupun saya tahu sidang jemaat semua masih berada di rumah, tapi kita tetap bersyukur. Kita tetap kuat, tetap sehat karena Tuhan kita yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan kita harus terus taat kepada Dia. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati hingga ibadah pagi ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Glory haleluya Jesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini Bapa, negara kami sedang mengalami pandemi yang cukup panjang Bapa. Kami tahu sampai kapan dan kami juga tidak mengerti Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu, waktu-Mu yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami belajar Bapa untuk tetap taat, untuk tetap duduk diam kepadamu Bapa, dan selalu mengandalkan Engkau, supaya kehidupan kami semakin hari, semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga masih boleh memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Semuanya ini karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau nyatakan buat kami. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami siap dan masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Oh Jesus, haleluya Bapa. Engkau baik buat kami. Yesus, Kau kebenaran di dalam kehidupan kami. Haleluya Jesus. Amin. Glory haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku yakin janji-Mu kepadaku. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran di dalam kehidupanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku mau hidup dekat denganmu. Kalau ku hidup, glory haleluya Jesus, ku hidup bagimu, ku mau memandang hatiku tetap, glory haleluya Jesus, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Glory haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih setia-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Glory haleluya Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mau merasakan bahwa hadirat-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Glory haleluya Jesus. Glory haleluya Bapa. Kami menyembah dan meninggikan Engkau. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku
hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu Bapa. menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Jesus. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar, bahwa Tuhan kita itu Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita mau besarkan nama Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku
ditebus olehnya. Jiwaku sudah ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban di dalam kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu bagiku Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Bapa sudah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Itu adalah bukti cinta-Mu yang terbesar bagi kami. Biar kiranya ajar hari-hari ini kami tetap mengasihi-Mu, mencintai-Mu, bahkan setia sampai akhir. Berfirman-Lah kepada kami Tuhan pada saat Minggu pagi hari ini. Kalau ada firman-Mu, kami yang lemah pasti dikuatkan. Kalau ada firman-Mu, kami yang sedang dalam keadaan jatuh, kami akan dibangkitkan.
Dan kalau ada firman-Mu, kami percaya di balik persoalan pasti ada mujizat. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman pada saat minggu pagi ini. Biar hanya satu-satunya nama Engkau saja dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia walaupun dalam keadaan situasi yang tidak terlalu baik, tapi Tuhan selalu memberi kabar baik. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan bersumber dari kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 19 menjadi dasar bacaan firman Tuhan pagi ini. Habakuk pasal yang ketiga, doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka. Telah Kau isi dengan anak panah, Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Ayat 12. Dalam kekeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita Habakuk pasal 3. Tentu yang berbahagia adalah yang mendengarkan, terlebih yang melakukannya. Saudara, renungan kita pada saat pagi ini berjudul Iman di dalam masa kesusahan. Ibadah pagi ini di Gereja Tuhan Terkasih, Gereja Bethel Indonesia, Mount of Olive. Kita di sini percaya bahwa tanggal 24 Mei 2020 bukanlah hari yang kebetulan, tapi menjadi hari yang istimewa. Karena baru saja kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah hari ketiga dari 10 hari Pesta Pentakosta. Masih ingat jelas dalam pikiran kita khotbah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi orang percaya tidaklah perlu khawatir. Walaupun jasad badani kita masih di bumi, tapi iman kita mengatakan kita sudah punya tempat di surga. Jadi kita nggak usah khawatir dengan kematian. Amin, saudara. Masih pada Yohanes pasal 14 kita ingat pesan Tuhan bahwa dia pergi, dia akan datang kembali. Itu sebabnya ini menjadi penantian kita kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dikatakan juga dalam pesan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Saudara-saudara, dari judul khotbah hari ini iman dalam masa kesusahan. Saya sengaja mengambil bacaan dari Habakuk pasal yang ketiga karena kejadian yang mirip, yang serupa pernah diungkapkan di perjanjian lama. Situasi kita hari-hari ini, kita masih ada 223 hari lagi ke depan menutup tahun 2020. Tapi keadaan yang sekarang ini kita rasakan, hampir semua orang sedang dicekam dalam ketakutan. Takut kena COVID, virus corona, takut mati. Sebagian lagi takut kehilangan mata pencarian. Tadi pagi sebelum saya berangkat, seorang sahabat berkata, doakan kami Pak. Di perusahaan kami sudah merumahkan 300 karyawan. Dan kami sudah mengalami kerugian 12 miliar. Oh, saya bilang semasa PSBB ya Pak. Oh enggak. 1 bulan saja April kemarin. Kami sudah rugi 12 miliar. Seperti pemimpin pujian tadi berdoa, kami tidak tahu berapa lama lagi situasi ini masih ada. Namun keadaan memang sudah semakin genting. Orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan, bisnis yang merosot. Sehingga ketakutan kelaparan mulai melanda sebagian orang. Bahkan ketakutan kehilangan masa depan. Kita mempercayai bahwa masa-masa sekarang ini adalah gelombang ketiga daripada pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu sebabnya Habakuk pasal yang ketiga khususnya ayat 3-12 menggambarkan sebelum kedatangan Tuhan itu akan didahului penyakit sampar. Penyakit sampar adalah penyakit yang sangat menular dan mematikan. Orang menyebutnya ini mungkin penyebabnya adalah virus, walaupun ada banyak jenis virus. Namun ini akan terjadi sebelum hari Tuhan akan didahului penyakit sampar. Kemudian pada ayat 3-12 dikatakan diikuti demam, kemudian goncangan bumi. Kemudian dibuatnya penduduk kaget melompat karena ada situasi-situasi yang kita nggak sangka-sangka akan terjadi. Sebelumnya mungkin nggak seperti itu. Dan kemudian akan hancur gunung-gunung. Dan bukit-bukit akan rata. Nah kalau kita lihat seperti ini merupakan satu kegerakan semesta alam. Baik dalam bentuk gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor. Dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan kita melihat jumlah ini akan semakin sering terjadi. Bahkan akan sering memakan banyak korban.
Masih pada ayat yang ketiga sampai 12 dikatakan akan ditekannya kemah orang-orang fasik. Jadi ini akan menyentuh rumah tangga. Tidak mustahil kita melihat banyak sekali pemberontakan. Wah, bukan hanya pemberontakan, pengkhianatan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian. Kalau kita bicara kemah bukan hanya rumah tangga, tetapi juga kemah usaha. Bahkan tidak mustahil juga kemah persekutuan. Jadi kita melihat segala sesuatu sedang digoncang dan kita bersyukur masih ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itulah kerajaan Allah. Amin saudara. Bumi ini tidak bisa menjamin. Rumah tangga bisa digoncang. Usaha bisa digoncang. Bahkan persekutuan kita pun bisa digoncang. Sewaktu-waktu kita tidak bisa bersekutu. Kitab Amos berkata akan ada kelaparan bukan karena roti dan nasi, tapi kelaparan untuk mencari Tuhan. Kita akan sulit. Dan dikatakan juga samudera akan mengamuk, saudara. Ya, kita sudah mendengar bencana karena tsunami dan sebagainya. Ini akan juga lebih banyak lagi terjadi. Itulah tanda-tanda yang mendahului Tuhan datang. Dan tanda-tanda ini sebagian besar kita sedang hadapi. Namun bersyukur pada bacaan kita ayat 12 dan 13, janji Tuhan. Puji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kita hidup karena janji Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah jawaban pada firman-Nya, ini janjinya. Dan kita berpegang teguh pada janjinya, karena di janji Tuhan ini ada pengharapan. Ayat 12 dan 13 dalam Habakuk pasal yang ketiga, janji Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang diurapi, saudara. Yang diurapi, jadi enggak sembarang orang, tapi yang diurapi. Tentu kalau kita bicara pengurapan ini bicara tentang Roh Kudus, saudara. Jadi Tuhan siapkan orang-orang yang dibedakan, yang hidupnya sungguh-sungguh dalam perkenanan yang Tuhan urapi. Tuhan janji Tuhan akan luputkan, selamatkan. Nah kemudian kita melihat juga dalam janji Tuhan pada ayat 16 sampai 19 saudara. Di situ dijanjikan penghibur. Wow, tentu ini sama Roh Kudus saudara. Jadi roh penghibur kepada kita di saat-saat kita mengalami kesusahan. Pada ayat 16 sampai 19 ada kata tenang. Jadi dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak lama lagi waktunya. Tuhan memberikan ketenangan di tengah goncangan yang begitu banyak di sekitar kita. Ketenangan, dan ini karena Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Jika di luar kita tidak bisa berubah, karena memang firman Tuhan berkata, semua akan digoncang. Tapi Tuhan akan teduhkan hati kita lebih dulu, lewat rohnya. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Oh, itu firman-Nya. Jadi ketenangan inilah dari damai sejahtera Tuhan. Sehingga orang-orang yang walaupun mengalami goncangan yang sama, tapi tetap bisa tidur dengan nyenyak. Dan bukan hanya itu, tetapi firman Tuhan juga berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Roh Kudus juga memberikan kasih ilahi. Ada kata sekalipun, ya. Bukankah kasih Bapa adalah kasih yang tanpa syarat? Jadi sekalipun kita mungkin tidak baik, tidak setia, namun Tuhan setia. Jadi kalau begitu Roh Kudus dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penantian, kita akan kedatangan Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kasih ilahi yang membuat kita tetap setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Masih pada ayat 16 sampai 19 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan kita sukacita. Jadi orang percaya sukacita bukan karena nggak ada persoalan, tapi orang percaya bisa bersukacita karena ada Roh Tuhan. Karena ingat janji Tuhan. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa nyanyi, untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan iman. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang penuh sukacita, dia akan bersemangat.
Dan orang-orang yang bersemangat, dia akan bisa mengatasi penderitaannya. Amin, saudara. Roh Kudus janjikan itu. Sukacita. Dan satu ayat lagi masih dalam ayat 16 sampai 19 dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk bisa kuat bertahan. Jadi jangan pernah katakan bahwa Tuhan aku gak mau hadapi masalah. Gak bisa. 1 Petrus pasal 5 berkata semua ini melanda seluruh dunia. Penderitaan yang sama. Ya kalau beras naik semua rasakan, kita juga beli beras jadi naik. Tadi istri saya ke pasar pulang berkata, "Papa harga ayam 2 kali lipat." Ya, tapi bagi yang perlu mesti beli, saudara. Ya cuma tadi saya berseloroh di meja makan, saya bilang kenapa nggak belinya dari kemarin-kemarin waktu belum naik. Tapi ya mungkin itu kebiasaan orang menjelang hari raya, belanjanya dadakan. Tapi apakah yang mau beli itu merayakan hari raya besok harganya naik 2 kali lipat, lalu kemudian kami orang-orang yang nggak merayakan besok harganya lebih murah? Tidak. Dipukul rata harganya sama. Kami juga ikut membeli dengan harga yang mahal. Jadi dunia akan dilanda penderitaan yang sama. Tapi bedanya orang yang di dalam pertolongan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Kita bisa kuat bertahan. Walaupun kita nangis, tapi ada kelegaan. Walaupun kita berkata aku udah gak kuat, tapi ada tangan Tuhan yang memegang kita. Walaupun kita berkata udah gak mampu Tuhan, udah gak berdaya. Bukankah firman-Nya berkata aku akan menggendong kamu. Jadi roh Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih, izinkanlah saya menutup khotbah ini dengan menyampaikan 3 langkah iman di dalam masa kesusahan. Jadi ketika tadi kita sudah mendengar bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, Dia janji akan kembali dan memberikan penghibur. Habakuk pasal yang ketiga memberikan gambaran sebelum hari Tuhan datang. Yesus datang kedua kali, didahului oleh banyak persoalan, masalah. Namun bersyukur ada janji Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan orang diurapinya. Dan Tuhan juga yang memberikan pada kita penghibur. Nah, bagian terakhir firman Tuhan pada hari ini ada 3 langkah iman yang mesti kita lakukan di dalam masa kesusahan ini. Ayo kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ini langkah pertama yang mesti kita lakukan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Dan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan pada ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Penekanan kita pada ayat 14. Izinkanlah hal yang pertama dari 3 langkah iman yang kita mesti lakukan di masa kesusahan. Kita harus bertekun di dalam doa. Dengan adanya stay at home, kita mesti di rumah. Kita punya banyak waktu, saudara. Itu sebabnya mari gunakan semakin tekun berdoa. Lebih daripada hari-hari sebelumnya di mana kita sibuk. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Tidak ada salahnya berdoa sering. Tidak ada salahnya berdoa lama. Pokoknya tingkatkan doa-doa kita. Ada 3 hasil kalau kita semakin tekun berdoa. Yang pertama, cinta kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Saudara, orang-orang yang semakin cinta, dia akan semakin rela berkorban. Dan orang-orang yang tumbuh cintanya, dia akan juga tumbuh kesetiaannya.
Jadi kita percaya kesetiaan kepada Tuhan tidak lagi dipatok oleh berkat-berkatnya secara jasmani, tapi lebih karena tumbuhnya cinta yang dari dalam. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya yang selamatkanku. Cinta Tuhan akan tumbuh dan tumbuh ketika kita ingat kebaikannya yang berulang-ulang dan begitu sering kita alami. Dan puncak kebaikannya adalah ketika Dia rela mati bagi kita. Dan cinta inilah akan tumbuh kalau kita bertekun di dalam doa. Tentu doa tidak hanya dibatasi kita ngomong terus, saudara, tapi doa juga dalam arti hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kita mesti banyak baca Alkitab. Karena pada waktu kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, di situ jawaban Tuhan ada. Dan itulah yang sama menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita bertekun di dalam doa, kalau tadi membuat cinta kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Maka yang kedua membuat kita semakin takut akan Tuhan. Konon kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak lagi takut sama setan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak takut mati. Saya sering bicara sama anak-anak saya berkata sesungguhnya kita bukan lagi sedang takut virus. Sampai ada orang berkata jadi kayak paranoid. Ketemu orang takut, keluar rumah takut, berkegiatan takut, sedikit-sedikit mesti cuci tangan. Tentu ini sebenarnya tidak salah, cuma paranoid yang salah, saudara. Saya katakan sungguhnya orang bukan sedang takut virus, tetapi takut mati, saudara. Takut mati. Dan kematian tidak bisa kita ketahui. Itu adalah misteri Tuhan. Sahabat saya, ayahnya meninggal, hanya boleh 4 jam. Setelah itu mesti dikubur. Karena kenapa? Karena dia kena virus corona. Ya, dalam pemakaman maksimal hanya 20 orang yang boleh hadir. Dan semuanya berlangsung begitu cepat. Yang mengerikan ceritanya, itu sampai yang menurunkan dari ranjang di kamar atas loteng, itu diseretnya seperti binatang. Kenapa? Karena siapapun yang akan menggotongnya, semua ketakutan, saudara. Padahal ini orang terhormat. Orang yang jadi berkat buat banyak orang. Tapi siapa sangka kematian menjelang begitu cepat. Dan lewat perkara yang namanya pandemi ini, semakin menjelaskan hidup ini seperti uap. Sesaat ada, kemudian sejenak kemudian tidak lagi dilihat bekasnya. Seorang sahabat ketika mengkhotbahkan ini dalam pelepasan jenazah, dia berkata, memang hidup ini seperti uap. Sebentar ada dan kemudian sejenak tidak akan ada lagi. Begitu cepat. Namun dia berkata, jangan lupa, uap ini juga meninggalkan bau. Walaupun tampaknya begitu cepat menghilang, tapi baunya akan terekam dalam waktu yang cukup panjang. Jadi hidup ini memang seperti demikian. Siapa sangka dalam waktu di mana kita baru ketemu, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Tapi baunya, semasa dia hidup, perbuatan-perbuatannya, kesan-kesannya masih nyantol, saudara. Puji syukur kalau itu yang baik yang nyantol. Tapi bagaimana kalau kurang baik? Bertekun di dalam doa akan membuat kita semakin takut akan Tuhan. Kita tidak takut setan, tidak takut mati. Bahkan juga tidak akan takut hidup susah. Dan yang ketiga, masih dalam hal yang sama, kalau kita bertekun dalam doa, kita akan semakin terima pengurapan. Ya, pengurapan. Tuhan janji akan menyelamatkan, meluputkan umatnya yang diurapi. Wah, saudara, penting sekali. Kita minta supaya kita diurapi sama Tuhan. Gereja Pentakosta karismatik seringkali mengingat simbol Roh Kudus mengurapi seperti minyak.
Jadi kalau kita tekun di dalam doa, kita akan terima minyak. Kita akan terima minyak. Dan kalau itu lampu, minyaknya banyak, nyalanya terus-terusan, saudara. Dan kalau itu lampu, bisa banyak minyaknya, dia bisa meminyaki lampu-lampu lain dan akan membuat terang satu ruangan besar. Minyak, saudara. Laksana bahan bakar pada kendaraan. Jadi kalau gitu, kalau kita terima pengurapan dari Tuhan, di masa-masa sulit ini kita terus diurapi, Tuhan akan menambahkan kapasitas kita. Di dalam menopang tanggung jawab, di dalam menahan beratnya kehidupan, di dalam bertanggung jawab untuk satu keluarga, bahkan satu gereja, bahkan ratusan umat, bahkan lebih dari itu, kita dibuat Tuhan sanggup karena Dia. Dan itu bukan karena kita. Dan kita perlu itu. Kita perlu itu. Hal yang kedua, langkah iman dalam masa kesusahan. Kalau tadi yang pertama harus bertekun di dalam doa. Perhatikan sekarang dalam hal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ayat ini akan berlanjut sampai dengan ayat 13. Maka izinkanlah hal yang kedua yang mesti kita lakukan di dalam langkah iman kita. Kita harus rindu diperlengkapi. Kita mesti menyadari hidup kita itu belum lengkap. Kita perlu Tuhan memperlengkapi kita. Dengan Roh Kudusnya, melalui karunia-karunia Roh. Pada bacaan ini secara lengkap 1-13 ada karunia bahasa roh, ada karunia nubuatan, penglihatan. Wow, karunia-karunia Tuhan itu banyak, saudara. Jadi rindukan itu, minta supaya Tuhan perlengkapi. Nah saudara, buat apa? Ini paling kita juga harus tahu. Tuhan memperlengkapi gerejanya itu saudara dan saya supaya kita peka terhadap dosa. Jadi jangan jatuh dalam dosa baru nyesel. Tapi Tuhan mau sebelum jatuh kita diingatkan, kita berhenti bertobat, undur dan jangan lagi sampai maju berbuat dosa. Jadi kepekaan ini membuat kita tidak sampai jatuh, saudara. Ya, jadi Tuhan sudah ingatkan, jangan maju terus, maju pasti jatuh. Ya, kepekaan itu juga memberikan kepada kita jangan melangkah di pergaulan yang salah. Kita perlu kepekaan, saudara. Kita perlu dilengkapi supaya kita memiliki hati yang tulus. Ya, ketulusan hati ini membuat kita semakin diperkenan Tuhan. Ya. Cara-cara dunia pada umumnya kalau berbuat baik tentu ada utang di balik batu. Tapi tidak demikian dengan kita. Tuhan mengajar supaya kita memberi dengan tulus. Tangan satu memberi, yang satu enggak usah tahu. Yang setuju bilang amin, saudara. Karena kita sadar apa yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kalau kita bisa menyalurkannya itu hanya sebuah titipan. Untuk belajar seperti ini tidak mudah. Tapi Tuhan janji Dia akan perlengkapi kita. Dan orang-orang yang tulus gak nyesek. Kalau kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kita gak nyesek. Kita juga gak jadi marah ketika kebaikan kita orang kok tidak bilang terima kasih. Kita gak marah. Kenapa? Karena ada kerelaan yang dari Tuhan. Kita perlu diperlengkapi dengan karunia-karunia Tuhan agar kita hidup tidak mencobai Tuhan. Di media sosial hari-hari ini sedang marak berita tentang meninggalnya Reverend Franklin Ndifort. Ini hamba Tuhan dari Kamerun, saudara. Terkenal karena punya gelar seorang nabi. Yang menarik adalah dia menantang para penderita COVID-19. Artinya dia nggak takut dengan virus ini. Bahkan dari viral berita yang tersebar, dia menyentuh dengan tangannya.
Dan dia mendoakan. Dan pada waktu itu saudara, apa yang terjadi? Ternyata virus itu menular kepada dia. Dan dia mati. Apakah Tuhan tidak kuasa? Apakah di waktu yang lalu Tuhan buat mujizat, bukankah Tuhan yang sama bisa melakukannya di hari ini? Saudara, jangan pakai patokan seperti itu. Kalau kita mengklaim seperti demikian, kita lupa ada satu kata di mana Tuhan juga berdaulat di atas segala firman-Nya. Jadi dengan perkataan kita boleh klaim ini, kita boleh klaim itu, tapi suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau buat apa? Kita nggak bisa kuasa untuk menyetop Dia. Dan di bagian ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita diperlengkapi, kita juga dikasih ingat sama Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Nah, tadi saya mau berangkat, udah periksa dulu kelengkapannya, masker udah siap. Ya, alkohol untuk semprot di tangan juga udah ada di mobil. Ketika turun saya ngeliat dulu yang disalamin mau nyambut nggak. Hampir rata-rata salam dada. Kyung Hee. Oh, jadi saya juga harus ikuti saudara. Jangan nekat main pegang, main cawil, jangan saudara. Gak usah takut, ada Tuhan. Roh Tuhan selalu memberi kita hikmat bijaksana. Amin saudara. Kalau kita menerobos terus, kita masuk dalam kategori yang mencobai Tuhan. Pemerintah dengan tegas memberikan aturan-aturan ini, masker. Ya, jangan keluar kota, jangan mudik. Ya, social distancing, jaga jarak. Ya, senantiasa harus sering cuci tangan. Jadi mari kita belajar, jangan terlalu ngeroh. Pada akhirnya kita kebablasan dan malah kita menjadi batu sandungan. Yang terakhir saudara, dari 3 langkah iman di dalam kita menghadapi masa-masa kesusahan. Tadi langkah pertama harus tekun di dalam doa, yang kedua harus rindu diperlengkapi. Maka sekarang yang terakhir dalam Kisah Para Rasul di bagian yang ketiga ini, pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada akhirnya di bagian penghujung khotbah ini, hal ketiga langkah iman yang perlu kita lakukan adalah harus kita hidup menjadi kesaksian. Jadi bukan hanya berdampak, tetapi menjadi kesaksian. Bedanya apa berdampak? Tentu orang merasakan makna, efek daripada hidup kita ini. Hal-hal yang baik mereka serap. Namun menjadi kesaksian dalam artian ini juga kita mesti berani memberitakan kabar baik. Bahwa semua yang kita lakukan itu bukan bersumber karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang lebih dahulu menjamah hidup kita. Allah yang memberkati kita. Bahkan tidak mustahil kalau kita dibuat kaya. Kekayaan ini pun berasal dari Allah. Jadi orang-orang yang menjadi kesaksian, dia berani memberitakan kabar baik. Kemudian juga hidup rukun berdampingan. Usahakan tidak ada musuh. Jangan saling melukai.
Satu keluarga jangan saling melukai. Sesama jemaat jangan saling melukai. Beda sinode jangan saling melukai. Karena kita semua ada satu tubuh. Dan Kristus mengasihi semua bagian-bagian anggotanya. Dan kita juga mesti belajar untuk menjadi kesaksian. Karena kita hidup mesti saling berbagi. Nah, kesempatan sekarang inilah kesempatan paling tepat. Di mana orang yang susah semakin banyak. Orang yang membutuhkan itu semakin dekat ada di sekitar kita. Saatnya kita berbagi. Dan yang terakhir, kita juga mesti mau bermultiplikasi. Jadi mari hidup Kristen tidak hanya kita yang diselamatkan. Seisi rumah kita bawa kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang dekat yang kita jumpai. Di mana kita bisa cerita, ajak mereka percaya kepada Tuhan. Gereja pada akhirnya tidak berpatokan pada gedung. Gereja adalah eklesia, berpatokan pada kumpulan orang-orang yang telah dipindahkan dari gelap kepada terang Kristus. Di masa depan akan banyak gereja rumah. Orang-orang beribadah dalam bentuk kelompok-kelompok. Seperti komsel, ibadah rumah tangga. Namun saya percaya baik sedikit orang ataupun banyak orang. Tetap firman-Nya berkata 2 ataupun 3 orang yang bersekutu dalam nama Yesus. Yesus hadir. Amin saudara. Dan impartasikan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri. Supaya teman-teman kita juga bisa sama-sama melayani. Dan saya percaya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dengan kita. Mari tundukkan kepala. Lagu yang tadi, hanya Kau jawaban. Yesus Kau kebenaran. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan sekali lagi, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Musik dengan lembut mainkan lagu ini. Kalau ada di antara saudara ingin menjadikan hari ini sebagai titik awal sebuah pemulihan dalam hidupmu, dalam perjalanan imanmu, engkau mau bertekun di dalam doa, engkau mau diperlengkapi, dan engkau mau hidupmu boleh menjadi kesaksian, angkat tanganmu yang kanan. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Letakkan tangan kirimu di dadamu, bilang, ini saya Tuhan. Pandemi ini tidak tahu akan selesainya kapan. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera akan ada di dalam setiap kita anak-anaknya. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita yang diurapinya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan umat yang diangkat pada saat pagi ini. Kami mengangkat tangan bukan karena kami ikut-ikutan. Tapi kami mengangkat tangan karena sebuah kesadaran bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Namun bersama dengan Tuhan, dan ketika Tuhan ambil alih setiap persoalan kami pasti menemukan jalan keluar. Itu sebabnya Tuhan, bagi yang sedang mengangkat tangan, hamba-Mu mohon, biarlah terang firman Tuhan pada hari ini mengusir ketakutan kami di dalam nama Yesus.
Dan firman Tuhan membuat kami yang lemah menjadi kuat. Dan firman Tuhan hari ini kami percaya membuat kami hidup tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Di luar kami ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Doa-doa kami. Ini hidup kami Tuhan. Pakai menjadi alat buat kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat. Mungkin sedang ada masalah di ekonomi. Baik pekerjaan, usaha, dagang, ataupun kegiatan lainnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan kami. Tuhan bukakan jalan. Bukankah matahari milik-Mu? Bukankah air dari langit itu juga milik-Mu? Berkati umat-Mu yang rajin, yang jujur, yang tekun. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga sembuhkan kalau ada di antara kami yang sedang sakit. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus jamah umat-Mu. Pulihkan, sembuhkan kami. Stay at home. Hari-hari di mana kami banyak di rumah, di dalam nama Yesus Tuhan, buat kerukunan kami semakin kokoh. Hubungan suami istri, orang tua anak, di dalam nama Yesus, ikat dengan kasih-Mu. Dan buat kami semakin suka membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga sekaligus buat bangsa kami Indonesia. Khususnya pemerintahan kami. Bapak Presiden Jokowi. Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Tuhan berikan kesehatan buat hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Buat pemimpin kota Jakarta kami berdoa untuk Pak Anies. Tuhan berikan juga kesehatan. Berikan hikmat. Hamba-hamba-Mu sudah bekerja keras. Tuhan tolong. Begitupun kami berdoa untuk para dokter perawat yang ada di garis depan dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan mari Engkau juga berikan perlindungan. Baik secara pribadi maupun keluarganya. Terima kasih Bapa di sorga. Buat kami boleh menjadi jemaat yang adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang taat. Yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya semua doa-doa kami, Engkau adalah jawaban. Dan kami sudah terima jawaban ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan setiap tangan saudara. Kami memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati gembala sidang. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Biar gereja-Mu boleh menjadi mercusuar. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saya mohon kita tetap berdiri. Kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus melimpah kepada saudara-saudara sekalian mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hendy Kasidi. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu memeliharakan kehidupan saudara-saudara. Sekalipun sudah beberapa waktu kami tidak pernah berjumpa, tapi kita tetap berjumpa di dalam doa dan di dalam WhatsApp yang setiap hari saya kirimkan. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia seperti firman Tuhan tadi katakan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan terus menerus, supaya hidup ini menjadi berkat bagi sesama kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya tetap berdoa bagi saudara-saudara, khususnya yang masih ada di dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga selalu melawat mereka, Ibu Anita, demikian juga Bapak Hedi yang sudah selesai menjalani operasi prostat dan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan kiranya tetap setia kepada Tuhan. Tidak bisa ke gereja, tidak apa-apa. Sebab Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk supaya kita bisa semakin melekatkan hidup kita kepada Tuhan di dalam
kesempatan yang Tuhan berikan, banyak waktu kita ada di rumah. Kita akan waktu yang Tuhan berikan, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk kita semakin banyak membaca firman Tuhan, mendengarkan lewat YouTube yang kita bisa lihat, kita dengarkan. Namun juga kita berdoa untuk kita menyembah Dia, dan untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Kalau kita semakin melekat dengan Tuhan, maka kita tetap kuat, kita tetap mau setia, dan kita tetap mengasihi Dia lebih dari segala-galanya, mengutamakan Dia, dan hidup ini bisa menjadi berkat. Apapun yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih saudara, demikian juga terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah menyalurkan berkat lewat BCA untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk diakonia, untuk misi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya juga ingatkan bahwa minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya kita semua juga selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan setahun sekali ya, tetapi setiap hari, setiap saat saudara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus terus bekerja pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama sampai saat ini. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu sangat penting supaya kita bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang terus-menerus memenuhi hidup kita. Dan kita boleh berdampak bagi lingkungan kita. Buah roh akan nyata dan karunia roh juga nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.